Oke, selamat datang kembali di pembahasan materi pokok kimia. Di sini sekarang kita belajar nomor 3, hukum kekekalan massa. Ya. Kita tulis dulu, sebanyak 4 gram hidrogen bereaksi dengan 32 gram oksigen menghasilkan air. Oke. Hidrogen ketemu oksigen jadilah air. Oke, kita bikin persamaan reaksinya ya. Hidrogen. Ingat, ketika dalam reaksi kimia hidrogen selalu H2. Oksigen juga O2. Jadilah air H2O. Oke, ini masih belum setara, kita setarakan dulu. Oke, sudah. Ini 4 gram, yang ini 32. Jadinya berapa gram H2O-nya? Oke, massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Sesudahnya ada 4 ditambah 32. Sesudahnya ya hasilnya tetap sama, 4 tambah 32, yaitu 36 gram. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Karbon dan oksigen membentuk CO dan CO2. Jika massa karbon tetap 12 gram, massa oksigen pada CO 16, pada CO2 32, buktikan hukum Dalton. Ya, hukum Dalton bilang tentang kelipatan perbandingan. Ya, atau hukum perbandingan berganda, sama aja. Jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsur yang bergabung dengan massa tetap unsur lain merupakan bilangan bulat sederhana. Oke, mungkin pengertian atau definisinya agak rumit ya, tapi kita pahami aja dari soal ini. Dia ada dua unsur, karbon dan oksigen, C sama O. Dia bisa membentuk dua senyawa. Yang pertama bisa jadi CO, yang kedua bisa jadi CO2. Nah, sekarang massa karbonnya itu dibuat tetap. Perbandingan oksigennya itu berapa? Tuh. Karbonnya sama-sama 12. Ini juga 12. Ya, ini C. Sekarang yang O itu 16, yang satunya 32. Nah, perbandingan oksigen di senyawa CO dan CO2 ini berapa? Ya. 16 dibanding 32, yaitu sama dengan 1:2. Jadi oksigen di CO sama CO2 itu perbandingannya 1:2 jika C-nya dibuat tetap. Oke, itu bisa kamu buktikan hukum Dalton ya. Jadi, jika massa C dibuat tetap, maka perbandingan oksigen pada kedua senyawa adalah 1:2. Ini adalah bilangan bulat dan sederhana, sehingga memenuhi hukum Dalton. Oke, seperti itu kira-kira ya. Kita lanjutkan ke hukum dasar selanjutnya. Hukum Pro dan hukum Gay-Lussac. Oke, menurut hukum Proust, air selalu mengandung H dan O dengan perbandingan massa 1:8. Jika tersedia 9 gram air, berapa gram hidrogen dan oksigen yang terkandung? Oke, kita tulis lagi persamaan reaksi di atas yang sudah kita bahas tadi ya. Hidrogen itu 1, oksigen itu 8. Oke, air perbandingannya berapa?
Ya total antara reaktannya. Reaktannya kan 1 sama 8. Berarti produknya ya 9. Tuh ya. Sama seperti hukum kekekalan massa tadi. Jumlah reaktan akan sama dengan jumlah massa sebelum akan sama dengan massa sesudah. Massa sebelumnya 1 sama 8, sesudahnya pasti 9, yaitu totalnya. Nah, sekarang di soal kita cek. Jika tersedia 9 gram air, berapa gram oksigen dan nitrogen yang terkandung? Oke, airnya cuma ada 9 gram. Berarti oksigen sama hidrogennya ya berapa? 9 ke 9 kali 1. Maka ini semua juga akan dikali 1. Berarti cuma ada 1 gram dan juga ada 8 gram. Seperti itu ya, sangat mudah sekali. Oke, next ya. Contoh. Kalau airnya ternyata ada 18 gram. Berarti berapa hidrogen sama oksigennya? 9 ke 18 kali 2. Oke, silahkan pause ya. Sambil di pause untuk berpikir. Oke, pasti yang H2 sama O2 kita kali 2. Ada 2 gram dan juga 16 gram. Sehingga ketika ditotal akan sama dengan 18. Kita lanjut ke nomor 6. Pada reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 jika tersedia 5 liter N2, berapa liter H2 yang diperlukan, dan NH3 yang dihasilkan. Oke, ini reaksi terjadi pada suhu dan tekanan yang sama. Oke, kita menggunakan hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume menyatakan bahwa volume gas-gas akan sebanding dengan koefisien. Ya, ini koefisiennya dipastikan dulu apakah sudah setara atau belum ya. Dalam soal ini kebetulan sudah setara. Jadi nanti kamu kalau menghadapi soal, dicek dulu apakah reaksinya sudah setara atau belum. Kalau belum setara ya setarakan dulu. Oke, mungkin saya akan buat video penyetaraan reaksi ya, jika memungkinkan. Oke, perbandingannya kita dapatkan 1 banding 3 banding 2. Kenapa bisa 1, Bu? Ya ini karena 1 itu tidak ditulis, nak. Jadi 1, ini 3, ini 2. Sudah ketemu. Sekarang yang diketahui apa? 5 liter nitrogen. Kita taruh di sini. 5 liter. Yang ditanya apa? Hidrogen sama NH3. Oke. Coba tentukan ini berapa liter, berapa liter. Silakan di pause. Oke, sama seperti tadi ya. Kalau 1 itu 5. Nah, kalau 3 berapa? 2 berapa? 1 ke 5 dikali 5. 3 juga pasti akan dikali 5. 2 juga akan dikali 5. Berarti ini 15. Yang ini 10 liter. Oke, ini cara gampang ya. Kalau mau cara agak rumit kita pakai perbandingan. H2 koefisiennya 3. Dibagi dengan koefisiennya N2 1. Kali volume N2 5. Berarti ketemu 15 liter. Oke, ini adalah koef
H2. Yang ini coef N2. Yang ini VN2. Kalau mau cari volume NH3 juga sama. Berarti yang di atas ini kamu ubah jadi koefisiennya NH3. Seperti itu. Oke, untuk part 2 ini kita cukupkan dulu. Terima kasih. Sekian.